Kita akan cari tahu seperti apa hasil sementara dari pemeriksaan tersangka pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga beratas nama Junaidi, dan nampaknya ini tidak bisa diwawancara untuk pelaku ini karena usianya masih di bawah umur, tapi kita akan konfirmasi lagi. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Pak Kapolres, terima kasih atas waktunya untuk tim Fakta. Menanyakan mengenai tersangka J ya Pak ya, yang kemudian ini kita ketahui telah membunuh 5 orang dalam satu keluarga. Ini kan memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Keterangan yang sudah didapatkan sejauh ini, apa Pak Kapolres? Dari keterangan yang sudah kita dapat, yang kemarin sudah kita rekonstruksikan bahwa pelaku ini melakukan perbuatan tersebut itu diawali pada saat mereka berdua mabuk, si J sama Y ini mabuk. Kemudian pada saat mabuk itu sempat ada perbincangan antara pelaku dengan saksi Y ini, ada niatan untuk melaksanakan atau melakukan pemerkosaan. Namun pada saat itu belum ditahu siapa sasaran yang akan jadi target terkait dengan pemerkosaan ini. Kemudian setelah selesai minum, si tersangka ini pulang diantar oleh saksi. Pada saat itulah muncul niat dari pelaku ini untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban. Kemudian pada saat ada niat itu, dari rumah dia sudah membawa sajam sama senter untuk menuju ke rumah korban. Kemudian sebelum masuk, listrik dimatikan dulu, kemudian masuk ke rumah. Pada saat masuk rumah, belum melaksanakan atau belum melakukan aktivitas berupa pemerkosaan, tiba-tiba ayah korban datang. Pada saat itulah dengar suara ayah mau datang, disanggong di depan pintu, kemudian begitu korban masuk langsung dilaksanakan penimpasan. Pada saat korban terjatuh, ibunya terbangun. Begitu ada suara itu panik, kemudian ibunya ditimpas, anaknya bangun, anak yang kedua bangun, kemudian ditimpas lagi, kemudian anak yang ketiga bangun, ditimpas lagi, kemudian yang terakhir anak yang perempuan yang dewasa terbangun ditimpas kemudian. Kemudian selesai perbuatan, dia mencari uang, selesai itu baru kembali ke rumahnya. Begitu kembali ke rumah, dia sempat membersihkan senjata tajamnya, mencuci baju-bajunya, kemudian melapor ke kakaknya bahwa ada terjadi kasus pembunuhan di sebelah. Selesai, kemudian kakaknya melihat kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi awalnya, saksi Z ini melaporkan ke Pak RT. Pada saat mendatangi TKP itu, saya tanya saksi yang pertama yang menyaksikan, si awalnya pelaku ini membuat alibi bahwa pelakunya adalah lebih daripada 3 orang, menggunakan sajam. Dari kronologis yang disampaikan atau alibi yang disampaikan oleh pelaku ini tidak ada atau tidak terdapat kesesuaian antara yang disampaikan dengan hasil kita melaksanakan cek TKP. Ketidaksesuaiannya apa Pak Kapolres? Ketidaksesuaian menyampaikan bahwa pelaku lebih dari 3 orang, mungkin sampai 10 orang, sempat terjadi pergerumunan antara korban dan pelaku, dan saksi ini menyampaikan dia yang membantu. Jadi tidak ada sinkronisasi antara yang disampaikan dengan alat bukti atau barang bukti yang ada di sekitar TKP. Pelaku menyampaikan yang membunuh, dia mengarang cerita ini berapa orang informasi? 3 sampai 10 orang, dan itu memang dan tidak ada menolong. tanda-tanda sama sekali. Dan dia informasi dia menolong korban untuk menghalau pelaku ini sampai pelaku kabur. Artinya sempat, menurut cerita dari pelaku ini sempat melihat segerombolan orang itu ya secara dia membantu, langsung. ya perkelahian itu, sehingga dia beralibi bahwa mengalami luka di tangannya. Hal itulah yang membuat saya kecurigaan yang ada cerita yang mengarang-arang di sana. Dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebutlah saya menemukan barang bukti berupa senjata tajam dan baju yang digunakan oleh pelaku ini. Sehingga kami cross check dengan pelaku yang sudah kita diamankan di Polsek, akhirnya dia mengaku bahwa dialah pelakunya. Niat membunuh korban atau bahkan satu keluarga ini muncul pada saat kapan Pak Kapolres? Informasi dari pelaku, apakah memang sebenarnya karena memang tadi sudah dikatakan ya sudah pernah ada hubungan sebelumnya, ini memiliki dendam sehingga ingin membunuh? Dia menceritakan ke penyidik, apabila ada orang yang menghalang-halangi terhadap niatnya untuk pemeriksaan, dia akan
akan menimpas, sehingga pada saat dia berangkat dari rumah itu sudah membawa senjata tajam dan membawa senter untuk penerangan. Begitu pas di kejadian ternyata benar, belum melaksanakan atau kegiatan pemerkosaannya, ada ayahnya itu yang datang tiba-tiba sehingga ada panik. Kalau melihat dari kronologi cerita ini memang kan cukup tragis begitu ya. Ini apa yang disampaikan pelaku, Pak? Tidak ada ketakutan mungkin atau apa yang dirasakan pada saat menghabisi korban itu? Kalau penyampaian dari pelaku tidak ada, namun dari ekspresi yang ditunjukkan pelaku kepada kami, kepada penyidik itu tidak ada ekspresi yang mungkin menyesal segala macam, ya maka biasa-biasa saja. Ya inilah yang menjadi kecurigaan kami. Apa sih motifnya yang sekarang juga kami masih mencari saksi ahli dalam hal ini dari psikologi, psikiater, sama dari kejiwaannya. Berarti dengan korban ini juga hanya sebatas mungkin sakit hati itu tadi, Pak, karena mungkin ada permasalahan juga dengan keluarga, tidak ada permasalahan lain mungkin yang juga memicu atau mungkin dicurigai oleh pihak kepolisian menjadi motif juga, Pak Kapolres? Sejauh ini belum ada, jadi memang mungkin karena permasalahan antara kedua pihak pelaku dengan korban yang sudah menumpuk selama bertetangga ini mungkin sudah bertahun-tahun, kemudian juga ditambah dengan ada motif asmara tadi, ditambah dengan situasi yang dalam pengaruh miras tadi itu, jadi puncaknya pada kemarin malam itulah. Oke, baik. Pelaku saat ini usia berapa ya, Pak? Karena kan ini juga masih simpang siur. Pelaku kalau kita dari identitas yang kami amankan tanggal 27 Februari itu genap usia 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Jadi berarti sebenarnya masih di usia di bawah perlindungan umur. anak ya, di bawah umur. Oke. Namun kejadiannya ini kan masih di tanggal 6, jadi masih kalau berbicara 18 tahun masih kurang 21 hari lagi sebenarnya. Oke. Pasal yang kemudian dijatuhkan oleh pasal yang pihak kita kepolisian? sangkakan hingga saat ini kami menerapkan pasal utamanya pasal 340, kemudian subsidiar ke 338, subsidiar lagi ke 365 KUHP. Karena apa kita masukkan 365? Karena dari yang bersangkutan ini dari awal juga ada niatan untuk mengambil barang yang mengakibatkan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Jadi kita subsidiar lagi 365 ayat 4. Baik, Pak Kapolres, terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Maka menurut saya naif betul kalau kita masih berpikiran bagaimana cara meringankan hukumannya, bagaimana cara kita melakukan dia secara lebih manusiawi dan seterusnya.